Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya. Jadi 100 hari kinerja Bapak Prabowo Gibran ini banyak direspon dan banyak masyarakat puas tentang kinerja Bapak Prabowo Gibran yang baru berusia 100 hari. Jadi banyak survei yang menunjukkan kepuasan atas kepemimpinan Prabowo Gibran dalam 100 hari ini. Terutama apa? Yaitu terutama janjinya Bapak Prabowo Gibran ini untuk memberikan makan gratis bergizi untuk anak-anak sekolah mulai terrealisasi. Iya kan? Ya memang. Nah, 80% masyarakat puas dengan kinerja Bapak Prabowo Gibran. Yang 20%-nya kemana? Ya sudah tahu sendirilah, yang 20% mungkin yang suaranya 16 dan yang sisanya anak-anak abah itu ya. Tapi anak abah kan 26%. Kok cuma 19% dikurangi 16%, 3% dong. Berarti yang sisanya juga itu udah menikmati makan gratis bergizi yang disediakan oleh Bapak Prabowo Gibran ya. Jadi sudah nggak keluar-keluar ya, karena sudah menikmati makanan gratis bergizi di sekolah anak-anaknya gitu. Jadi sudah nggak keluar-keluar lagi. Nah sisanya ya tetap ya 16% ini pasti masih keluar-keluar. Karena nggak terima ya. Nggak terima kok suaranya cuma 16%. Aduh. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga yang milih rakyat. Tapi apapun itu yang disalahkan tetap Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu jadi bully-bulian, salah-salahan. Padahal yang milih rakyat. Pak Jokowi disalahkan. Aduh. Memanglah kalau suara 16% itu sakit terima rasanya. Sakit bener. Walaupun itu jauh dari kenyataan ya. Pernah si Pak Ganjar itu bilang, kalian percaya dengan suara saya 16%? Ya ada yang berbisik, percaya Pak. Kok saya nggak percaya ya 16% ya? Ya mungkin Bapak mimpi. Aduh, Pak Ganjar sekarang tuh masih mimpi ya menjadi presiden. Membayangkan bahwa saya disurvei oleh masyarakat Indonesia, kinerja saya 80% ke atas, masyarakat puas gitu. Sama si anak abah, sama abah juga ya. Termasuk itu, kan masih mimpi-mimpi dia, belum jadi presiden, masih mengambang-ambang gitu. Nggak tahu mau kapan jadi presiden, dan nggak tahu pasti jadi presiden nggak tahu saya. Aduh, ya kita simak berikut ya bersama Opung Parbelak penjelasan tentang kinerja Bapak Prabowo Gibran selama 100 hari dinilai atau disurvei itu kepuasan masyarakat di atas 80%. Wah, sangat luar biasa ya. Ini apresiasi yang baru dipimpin 100 hari, tapi masyarakat sudah merasakan puas dengan janji-janjinya Pak Prabowo. Jadi tidak perlu lama-lama, langsung kita simak pembahasan Opung Parbelak berikut ini ya. Ikuti sampai selesai ya guys. Iya, survei Litbang Kompas 100 hari kerja Bapak Prabowo Gibran sudah dirilis. Dan survei seperti inilah yang diidam-idamkan oleh seorang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena mereka sempat mimpi jadi presiden. Wajarlah itu, mengertilah kita perasaan mereka. Kepengen juga dia mereka ini disurvei biar tahu kalian. Cuma survei Litbang Kompas mikir apa yang mau disurvei dari orang ini. Aduh, yakin aku biar tahu kalian. Hari ini survei dirilis, besok mimpi-mimpi nih. Mimpi-mimpi orang ini dua. Oh tidak, saya presiden, saya masih presiden, saya presiden. Itu dia. Selamat pagi Mas Tiar. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Nah Mas, kita akan bahas lebih lanjut mengenai hasil survei Litbang Kompas ini. Yang kita bisa lihat pertama di sini tentang
indeks kepuasan kinerja ini ya Mas ya. Ada 80,9% responden mengatakan puas. Nah ini Mas Tiar bisa menjelaskan mungkin proses perolehan hasil survei ini seperti apa? Ya, memang ketika kita bicara indeks kepuasan kinerja itu memang ini kan sebuah angka dari sejumlah indikator yang diukur dalam survei ini gitu. Nah dari hasil survei dari penghitungan indeks tersebut memang ditemukan angka sekitar 80,9% responden yang mengaku puas ya terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu sementara 19,1% itu tidak puas. Nah indikator itu lah yang membangun dan membentuk angka 80,9% ini gitu. Faktor-faktornya itu seperti apa tuh Pak? Mungkin bisa jelasin. Iya, kalau kita bicara sekilas dulu ya, karena tadi kan juga sebenarnya kita dalam survei ini juga ditanyakan alasan-alasannya begitu ya. Tapi kita juga perlu melihat juga sejumlah konteks yang membangun angka ini di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran ini gitu ya. Yang pertama adalah ini kita bisa baca sebagai harapan besar ya, harapan besar publik. Sekaligus juga ada rasa mungkin euforia karena setelah 10 tahun sebelumnya 2 periode dipimpin oleh satu pemerintahan, masyarakat saat ini mendapat presiden dan wakil presiden yang baru gitu. Ada semacam harapan besar terhadap pemerintahan ini gitu. Lalu kita juga perlu ingat bahwa bagaimana transisi pemerintahan ya atau transisi politik yang terjadi setelah pemilu itu juga berjalan relatif lancar dalam tanda kutip ya. Bahkan kita juga tahu bahwa dalam proses ini ada narasi keberlanjutan yang dibawa oleh pemerintahan yang sekarang gitu. Nah ketika pemerintahan sebelumnya itu juga mendapat angka kepuasan yang relatif positif, ini seakan-akan masyarakat merasa bahwa ini akan dilanjutkan dalam pemerintahan yang sekarang. Maka kesan yang ditampilkan oleh publik selama 100 hari pertama adalah kesan yang positif begitu. Nah kalau itu tadi yang kepuasan ya Mas, kalau untuk yang keyakinan ini angkanya juga mencapai 89,4%. Ini faktor penguatnya seperti apa nih Mas? Nah ini sebenarnya kembali lagi mengkonfirmasi bahwa keberlanjutan itu akan diteruskan dalam pemerintahan ini ke depan gitu ya. Artinya keyakinan ini sebenarnya kita baca sebagai kembali lagi adalah harapan besar dari masyarakat untuk nantinya pemerintahan ini bisa menjalankan program-programnya, menjalankan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat gitu. Artinya ini adalah sebuah modal sosial yang penting ya untuk pemerintahan baru ini sebenarnya gitu. Nah ini kan selama 100 hari masa bekerja Prabowo Gibran. Nanti setelah dari 100 hari ini apakah ada yang dinantikan oleh para responden untuk nanti mungkin apakah menguatkan survei berikutnya atau bagaimana nih Mas? Ya, karena 100 hari mungkin bisa dibilang masyarakat itu masih jatuh pada persepsi-persepsi awal gitu ya terhadap pemerintahan ini. Nah, artinya harapan yang besar ini itu adalah sekaligus tantangan juga gitu ya. Apakah nantinya pemerintahan yang akan berjalan ke depan itu tetap bisa menjaga atau menjalankan program-programnya dengan baik. Nah, harapan inilah yang perlu dijawab oleh pemerintahan Prabowo Gibran dalam hari-hari berikutnya, dalam bulan-bulan berikutnya hingga periode ini berakhir begitu. Nah, Ya, dan tahu kalian ya hasil dari survei tersebut sangat mengejutkan ya. Karena apa? Dari beberapa yang disurvei ada 2 yang paling penting. Yang pertama tingkat kepuasan, yang kedua tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan. Jadi untuk tingkat kepuasan ya 100 hari masa kerja Prabowo Gibran ya, ini dipilih secara random ini ya, mendapatkan hasil atau penilaian persentase sebanyak 80,9% puas dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, yang nggak puas berapa persen? Siapa-siapa orangnya? Udah termasuk orang di dalam itu orang PDIP dan juga anak-anak Abah. udah pasti kan. Jadi bayangkan kalian 19,1%, 16% sudah pasti itu sebelah sana. Sisanya itulah suara-suara anak Abah. Aduh. Kalau kita yang 50%, 58%, berarti artinya apa? Makin tinggi persentase kita, iya kan?
Dan luar biasa juga, ya sebagian dari mereka ada juga sih beberapa yang merasakan kepuasan kan begitu. Nggak semuanya dari 16% itu nggak puas. Iya kan? Itu dia. Karena apa? Sebagian besar juga dari pemilih itu anak-anaknya kebagian juga makan gratis. Setelah diluncurkan program makan siang gratis itu, ya udahlah kami puas dengan kinerja Bapak Prabowo Gibran. Mending daripada internet gratis. Aduh, ya. Jadi itu tingkat kepuasan. Nah, tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan publik terhadap kinerja Bapak Prabowo ke depan itu ada sekitar 89% yakin. Berarti cuma 11% yang nggak yakin. Udah bisa dipastikan yang 11% ini, ya ini kaum-kaum apa ini? Kaum-kaum apatis, kaum-kaum pesimistik. Yang mengatakan kita tidak akan maju, yang mengatakan bahwasanya pemerintah akan syarat dengan korupsi, yang mengatakan bahwasanya makan gratis akan dipenuhi dengan korupsi, yang mengatakan bahwasanya pembangunan IKN akan mangkrak. Siapakah itu? Udah pasti Rocky Gerung dan followernya. Amin Rais dan followernya, Refli Harun dan followernya. Ternyata mereka nggak nyampe 12% ya. Aduh, tepuk tangan dulu untuk Bapak Prabowo Gibran. Ya dong, ya. Itu dari tingkat kepuasan dan juga tingkat kepercayaan. Jadi artinya apa? Ini sangat diperlukan ya. Sebuah negara akan berjalan dengan baik jika rakyat mempercayai segala sesuatunya kepada kepala negara yang memimpinnya, kan begitu. Itu aja simpelnya. Nah, dari tingkat kepemimpinan pemimpinan dari Bapak Prabowo ya, publik menyatakan bahwasanya mereka puas dengan kepemimpinan Bapak Prabowo sebanyak 73%. Ini agak dipisah ini. Bapak Gibran sebanyak 70%. Ya luar biasa. Ya ini adalah satu apa namanya, bisa dikatakan imbang gitu loh, nggak timpang. Kecuali kalau misalnya Bapak Prabowo 73%, Gibran 13% baru timpang. Dan ini mematahkan ya opini-opini daripada profesor gubernur itu, ya kan? Profesor Oon yang mengaku pakar ahli tata negara, pakar filosofi, yang mengaku bahwasanya nggak cukup kayaknya uang 10.000 untuk makan siang gratis. Mereka mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo nggak butuh Bapak Gibran. Ternyata terbukti sekarang kan bahwasanya Bapak Prabowo dan Gibran juga kepemimpinannya sama-sama baik di mata bangsa. Mengapa lagi kalian? Ada pula wacana PDIP mendekat-dekat kepada Prabowo karena ingin menggantikan Gibran, Mbak. Enak aja ngomong kayak gitu loh. Dasarnya apa? Ya itu dia. Nah, tahu enggak kalian, apa yang menyebabkan tingkat kepuasan tinggi, tingkat kepercayaan tinggi, kepemimpinannya juga tinggi ya? Ternyata bisa dikatakan 100 hari kerja ini memang Prabowo Gibran itu bekerja keras ya, dan mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan sudah mulai menepati janji-janji dalam kampanyenya. Yang pertama ya bisa dikatakan kebijakan-kebijakannya sangat pro rakyat. Yang pertama itu sudah pasti ya, makan siang bergizi gratis. Ya. Nah, coba bayangkan kalian, aku pun juga jujur aja secara manusia, ya aku berpikir begini, apakah bisa sebanyak itu ya anak-anak yang harus diberi makan, apakah uangnya cukup, apakah memang betul-betul anggarannya memadai, kan begitu. Ternyata ini dibuktikan oleh seorang Prabowo ya. Bapak Prabowo rela ya mengeluarkan koceknya sendiri untuk sementara. Bukan dia itu ya ingin menyelamatkan mukanya, enggak.
Karena dia yakin, dia percaya ya dengan beberapa hal atau beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah, maka program siang makan gratis ini, ya makan bergizi gratis ini akan berjalan dengan baik. Salah satunya apa? Makanya beliau itu ngotot korupsi harus diberantas. Karena apa? Salah satu yang membuat negara ini tidak memberikan makan siang bergizi gratis kepada anak-anaknya, karena dana yang tidak memadai. Karena apa? Karena dikorupsi terus. Yang kedua, adanya bocornya anggaran gitu loh. Yang ketiga, ya, kalau misalnya Bapak Prabowo itu membuat efisiensi, makanya menteri-menteri udah nggak bisa lagi ke luar negeri. Itu untuk apa? Itu untuk menekan biaya operasional yang dianggap tidak perlu, dialokasikan kepada program yang lebih perlu. Ya ini dia makan siang gratis ini. Luar biasa, ternyata bangsa ini sebetulnya potensi anggarannya ini luar biasa ini. Sebetulnya bisa selama ini membuat sesuatu yang signifikan, yang luar biasa, tapi bisa tidak terjadi oleh karena apa? Oleh karena korupsi, ya kan? Oleh karena penyelewengan kebijakan dan lain sebagainya dan sebagainya. Kan begitu? Nah, makanya Bapak Prabowo ngotot siapapun yang melakukan korupsi, mau dia anggota partai, mau dia sekjen, angkat. Gak ada cerita. Angkat. Makanya ini selalu ini nggak ngerti aku. Kenapa ketika Hasto ditetapkan jadi tersangka, Jokowi aja dipersalahkan? Ini pemerintahan Prabowo, Bung. Yang kalian salahkan Pak Prabowo, bukan Jokowi. Semua disangkut-sangkutkan sama Bapak Jokowi. Tapi nggak apa-apa ya. Orang kalau terus-terus difitnah itu biasanya rezekinya besar itu. Serius. Aku berapa kali difitnah biar tahu kalian berapa kali diremehkan, makin banyak rezekiku, serius. Makanya ku biarkan aja orang memaki-makiku. Basir Mulyono, besok masuk uang ke rekening. Ada aja, serius. Aduh, makanya kalian semangat kalian. Kalau dibilang kalian ternak Mulyono, nggak apa-apa. Yang penting Mulyono itu kan nama Bapak Jokowi. Ternak itu artinya apa? Pengabdi. Kita adalah pengabdi terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi. Dan sekarang ya kita lanjutkan, kita mengabdi kepada Bapak Prabowo. Oke, itu tadi penjelasan dari Opung Parpelak. Sangat seru sekali, tajam sekali mengkritiknya ya. Tentang anak abah dan 16%. Memanglah kalau 16% sama 26% ini menyakitkan hati, perasaan dan pikiran, begitu kiranya ya. Masih berangan-angan jadi presiden, ya, masih membayangkan sebagai presiden yang dapat nilai kepuasan rakyat 80%. Ya nggak apa-apa, namanya juga mimpi. Ya semua katanya kan berawal dari mimpi, tapi kayaknya ini mimpinya terlalu pinggir jadi jatuh gitu ya. 16%. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi pembahasan tentang kinerja Bapak Prabowo Mas Gibran dalam masa jabatannya selama 100 hari. Jadi ya seperti biasa ya, setiap pemimpin, kepala daerah, presiden tentunya pasti akan dinilai selama 100 hari ini apa sih pencapaiannya, target-targetnya apa gitu ya. Semua pasti menilai, lembaga survei pun semua pasti menilai. Dan ya bukan kebetulan, dan memang selama Pak Jokowi 2014-2019 itu memang surveinya sangat luar biasa ya, di atas 80% kepuasan masyarakat gitu ya. Dan ini dilanjut lagi dengan Bapak Prabowo Gibran yang sama, survei kepuasannya masih jauh-jauh tipis, beda-beda tipis gitu ya, 80% masyarakat puas akan kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran. Jadi kita doakan saja semoga Pak Prabowo Gibran ini terus ya berpihak kepada rakyat-rakyat kecil ya, untuk melaksanakan atau program-programnya ini sebagai Indonesia emas ya, terutama di swasembada pangan. Jadi hilirisasi tetap berjalan dan Pak Prabowo Gibran memastikan Indonesia swasembada pangan di seluruh Nusantara. Jadi good luck, semoga Pak Prabowo Gibran selalu sehat dan menjalankan tugas-tugasnya.
kita doakan ya, gitu.